Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore atau malam ini saya sajikan game dari Wesley So di turnamen Norway Chess 2022 kawan. Dan sejauh ini sampai 6 babak, Wesley So ini hanya sekali menang di game klasik saat mengalahkan Temur Rajapov pada babak pertama. Selepas itu, babak kedua dan seterusnya sampai game ke-6 selalu berlanjut ke Armageddon. Dan di game Armageddon, Wesley mendapatkan 3 kali kemenangan, kalah 1 kali dari Mamedyarov dan remis 1 kali lawan Anish Giri. Dan total poin yang diperoleh sampai 6 babak ini adalah 10 poin, menempati posisi ketiga di bawah Magnus Carlsen dan Viswanathan Anand. Dan tadi malam Wesley So ini bertemu dengan Ariantari, pecatur tuan rumah yang merupakan pemain dengan rating terendah di turnamen ini di bawah 2700 elo ratingnya kawan. Langsung saja kita ke gamenya langsung tanpa babi bu lagi. Wesley So mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan pion E6 agi court defense. Selanjutnya di sini kuda C3 terlebih dahulu dan pion D5, pion D4 bertransposisi lagi ke bentuk Queen's Gambit decline. Pion C5 Taras defense, pion C pukul pion D5 dipukul balik oleh pion E. Selanjutnya di sini kuda F3, variasi 2 kuda dari Taras defense. Kuda C6 memberikan pressure bagi pion putih petak D4 ini dan pion G3 berencana mengeluarkan gajah di Viajento segera rokade. Kuda F6 lanjut Ariantari, gajah G2 persiapan rokade pendek, terlebih dahulu didahului dengan pion C pukul pion D4, dipukul balik dengan kuda karena tidak mungkin memukul balik dengan menteri kawan karena di sini sudah ada kuda hitam. Dan di sini gajah C5 memberikan pressure bagi kuda, tidak melanjutkan pertukaran kuda, menarik mundur kuda ke B3 ancam gajah dan gajah mundur ke petak B6 menjadikan sniper kawan. Kalian pasti tahu istilah-istilah yang saya gunakan seperti biasa. Di sini kuda ambil pion D4 lanjut Wesley So. Dalam permainan Taras kawan, pion lemah petak pusat yang sendirian seperti ini atau pion yang terpisah sebetulnya sangat lumrah, sangat sering terjadi dalam permainan Taras defense. Seperti pada game sebelumnya, game siapa itu, saya jelaskan bahwa Taras defense ini akan memungkinkan hitam mempunyai pion yang terpisah. Langsung disikat oleh Wesley So di langkah ke-10 karena kuda ini mendapatkan sokongan dari menteri, dari gajah, dan balasan berikutnya dari hitam adalah gajah bergerak ke petak E6 kawan, memberikan pressure balik bagi kuda putih. Dan di sini Wesley So juga tidak melanjutkan pertukaran kuda kawan seperti ini dengan tempo skak. Nantinya menteri mungkin akan naik ke petak C2, apakah rokade bisa dilanjut oleh putih? Tentu saja akan dipukul balik dengan menteri sehingga rajanya masih mempunyai kesempatan rokade, bangunan pionnya pun tidak akan rusak. Tapi Wesley So pada posisi seperti ini kawan, dia memilih dengan pion E4, membackup lebih kudanya, dijawab dengan gajah G4, langkah terbaik menyerang menteri. Menteri maju ke petak D2 dipilih oleh Wesley So. Maju ke petak C2 ini biasanya merupakan petak yang sering dihinggapi oleh menteri putih kawan. Bahkan engine pun menyarankan menteri ini bergerak ke petak C2 saja daripada ke petak gelap ke petak D3. Mungkin secara prinsipal memang kalau bergerak ke petak C2 tidak menghalangi diagonal gelap jika gajah ini ingin berkembang. Tapi Wesley So punya rencana lain pasti kawan dengan menteri ke petak D2, tidak seperti kita asal lompat saja, tidak punya rencana selanjutnya. Tapi Super Grandmaster semacam Wesley So pasti punya rencana di balik menteri bergerak ke petak D2, walaupun tidak sama persis dengan saran-saran dari Stockfish. Dan Ariantari melanjutkan pertukaran kuda pusat, kuda pukul kuda D5, dipukul balik menggunakan pion. Engine menyarankan memukul balik menggunakan menteri merupakan langkah atau pilihan terbaik daripada memukul balik menggunakan pion kawan. Karena memukul balik menggunakan pion tadi otomatis lajur E ini akan terbuka. Tapi pada posisi ini ya hitam bisa melanjutkan segera rokade, langkah terbaik, atau bermain dengan pion H6, ataupun kalian melanjutkan langkah pertukaran menteri pun juga tak ada masalah. Dan di sini kalian bisa melangkah kuda bergerak ke petak B4, ingin melakukan skak garbuan nanti kepada beteng. Tapi memang engine menyarankan tidak melakukan pertukaran menteri terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke langkah aslinya.
Di sini tadi Wesley So memukul balik menggunakan pion, ingin menciptakan pion bebas atau pion yang mengganggu dengan tempo ancam kuda. Tapi lihat kawan, seperti yang saya sebut tadi, lajur E ini terbuka. Dimanfaatkan Ariantari dengan melakukan skak, dan sudah tidak bisa kawan ditutup dengan menteri di sini karena di sini ada gajah terang. Di sini pun juga ada gajah gelap, jadi terpaksa raja ini bergeser ke F1 dan dia sudah kehilangan hak untuk rokade. Berikutnya adalah rokade panjang oleh Ariantari, memanfaatkan betengnya yang otomatis menempati lajur D dan posisi pion ini jadi kena pin sekarang. Tidak mungkin berani pion ambil kuda. Mungkin kalau kita tidak berani kawan ambil kuda ini, entah nanti Wesley So seperti apa. Tapi bukan langkah terbaik rokade panjang ini kawan. Langkah terbaik ini kuda ini lompat ke peta E5 kawan untuk menghindari ancaman pion. Dan mungkin di sini pion D6 akan tetap dimainkan untuk ancam menteri dan menteri bisa bergerak ke peta F6 kawan. Dan selanjutnya dan seterusnya, apakah nanti setelah pion H3 ini dilanjutkan oleh putih untuk memberikan ruang naik nanti sehingga betengnya bisa keluar, ya gajah ini bisa ditarik mundur ke peta D7 memblokade laju pion. Persiapan juga rajanya bisa rokade di langkah berikutnya kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi Ariantari memilih untuk langsung rokade panjang kawan dan pion ini tidak berani ambil kuda. Di sini Wesley So terlebih dahulu memainkan pion H3, gajah mundur ke F5. Apakah nanti memberikan dukungan bagi kuda untuk bergerak ke peta ini? Bisa jadi kawan, tapi memilih peta F5 ini juga kurang bagus menurut Stockfish. Pada posisi ini kawan, Stockfish malah menyarankan gajah ditarik mundur ke peta E6. Coba bayangkan, memang tidak logis. Tapi memang posisi pion tidak akan mungkin berani untuk ambil salah satu perwira hitam ini. Kalau jika dilanjutkan dengan langkah-langkah terbaik kawan, seperti ini jadinya. Nanti akan terjadi pertukaran menteri, untung satu pion hitam. Tapi sekarang posisi jumlah pion juga kembali setara, permainan masih cukup seimbang. Jika dengan langkah-langkah presisi memainkan gajah ke peta E6 tadi. Tapi memilih peta F5. Dan pada posisi ini kawan, Wesley So berani untuk sikat kuda, membuat langkah pengorbanan menteri. Coba bayangkan seperti yang saya sebut tadi kawan, kita tidak akan berani ambil kuda, tapi Wesley So berani. Tapi langkah ini adalah langkah blunder menurut Stockfish kawan. Lihat parameter indikator putih turun tajam ke bawah, artinya langkah ini adalah langkah blunder. Langkah terbaik, ya menteri ini bergerak ke peta F4, serang gajah, lalu mendapatkan kuda yang ada di peta C6 ini. Memang gajah ini terlihat bisa melarikan diri dengan tempo skak. Setelah raja bergeser, ya kuda bisa lompat mungkin ke peta E5. Di sini putih bisa melanjutkan pengembangan gajah gelapnya kawan, menantang pertukaran gajah. Malah dengan variasi ini kawan, apabila gajah tadi bergerak melakukan skak, malah memberikan inisiatif atau kesempatan putih menyerang. Saya tak perlu memperpanjang variasi ini. Langkah terbaik pada posisi seperti ini tadi kawan, saat menteri ini bergerak ke F4, menteri hitam akan bergerak ke peta ini kawan, ke peta E5 menantang pertukaran menteri. Dan di sini mungkin menteri akan mundur ke F3 kawan, tidak akan berani pion ambil kuda karena ancamannya satu langkah skakmat. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Di posisi ini tadi, Wesley So tidak memilih langkah menteri ke F4 yang merupakan jawaban terbaik untuk mempertahankan posisi keunggulannya setelah gajah F5 tadi blunder, tapi malah membuat langkah pengorbanan menteri. Dan menteri langsung disikat oleh beteng. Ini merupakan langkah terburu-buru dari Ariantari. Terlihat di kontrol waktunya, dia berpikir sangat cepat kawan, hanya sekitar butuh waktu 8 detik untuk memutuskan langsung ambil menteri putih, yang merupakan langkah terburu-buru. Karena setelah ambil menteri ini kawan, di sini Wesley So tidak langsung ambil balik dengan gajah ataupun kuda, dia melanjutkan untuk ambil pion B7 dengan tempo skak dan mempunyai pion yang cukup mengganggu dengan bantuan atau dukungan dari gajah. Di posisi ini harusnya beteng hitam tidak perlu terburu-buru ambil menteri, dia ambil terlebih dahulu pion putih kawan agar tidak mempunyai pion yang mengganggu. Menteri hitam tidak akan berani lari kemana-mana kawan, karena ancamannya ancaman skakmat di peta D1. Untuk menghindari beteng maka ancamannya skakmat. Menteri pun tidak akan susah untuk bergerak ke peta E2 ataupun ke peta E1 kawan. Kalaupun ke peta E2 di sini ada gajah, tetap saja menteri tewas, ataupun jika bergerak ke E1 sama saja.
gajah sekak, dan setelah raja bergeser, menteri tewas. Itulah langkah terbaik, tidak terburu-buru untuk langsung ambil menteri putih. Tapi di sini Ariantari langsung ambil menteri putih setelah tadi pionnya Wesleso tadi ambil kuda di B6, dan tidak terburu-buru ambil balik beteng hitam. Wesleso melanjutkan perjalanan pion pukul pion B7 skak. Raja bergeser ke B8. Ya, kalau dipukul menggunakan menteri, gajah siap pukul balik dengan tempo skak, lalu beteng hitam ini juga akan tewas. Nanti putih atau Wesleso akan untung perwira kawan, untung satu beteng. Jadi percuma raja digeser oleh Ariantari. Barulah sekarang gajah ambil beteng, mempersiapkan betengnya untuk segera menuju pusat. Selanjutnya pion A6 kembali membuat langkah kesalahan kawan, langkah blunder. Mungkin kalian setuju apabila kalian sudah unggul perwira, unggul menteri, apalagi ada pion yang mengganggu di peta B7 ini kawan, kalian pasti setuju dengan gajah bergerak ke peta E4 untuk menantang pertukaran perwira, untuk mendapatkan pion yang cukup mengganggu di area pertahanan atau di depan raja. Tapi Ariantari memilih untuk membuka ruang bagi rajanya dengan pion A6. Dimanfaatkan Wesleso segera mengeluarkan betengnya untuk serang menteri sekaligus memperkuat peta E4 dari kemungkinan gajah yang ingin mengadu nanti di diagonal terang ini untuk mendapatkan pion putih di peta B7 kawan, dan menteri bergerak ke F6. Langkah terbaik tadi memblokadenya dengan gajah di peta E6. Selanjutnya raja putih G1 ingin naik, segera mengkoneksikan kedua betengnya nanti kawan, dan gajah hitam mundur ke peta E6. Membuka akses bagi menteri untuk incar pion F2 ini dengan dukungan gajah tentu ataupun gajah siap pukul kuda. Nanti selepas ambil pion F2 bisa mendapatkan gajah D2. Atau jika gajah pukul kuda, pion akan bertumpuk nanti, menteri akan mendapatkan 2 pion atau ingin merebut 2 pion ini nanti. Mungkin itulah rencana dari Ariantari. Raja bergerak ke H2 melepaskan pion F2-nya agar terhindar dari ancaman tadi kawan. Di sini tidak terburu-buru bermain dengan pukul pion ini menggunakan gajah karena nanti posisi menteri kena pin kawan. Ataupun pada posisi ini jika ambil pion ini, maka balasan berikutnya dari putih jelas adalah mengeluarkan beteng untuk serang menteri. Jadi di sini Ariantari memilih dengan raja bergerak ke peta A7, selanjutnya gajah C3 untuk menghindari atau mempertahankan posisi pion B2-nya kawan. Menteri ambil pion F2 dan selanjutnya beteng H F1 serang menteri. Menteri bergeser ke C2 tetap memberikan pressure bagi gajah. Apakah gajah terang nanti akan bergerak ke peta ini? Bisa jadi kawan. Ataupun juga gajah siap terkam kuda dan untung satu pion, bisa jadi. Di sini kuda lompat ke D4, ancam menteri sekaligus ancam gajah. Disikat oleh gajah gelap, dipukul balik oleh gajah putih skak. Raja mundur ke peta B8 dan gajah E5 skak. Raja kembali ke A7, gajah kembali ke D4 skak. Raja kembali ke B8 dan sekarang kawan taktik luar biasa dari Wesleso agar pionnya ini tetap aman, agar gajahnya tidak ada lagi yang mengganggu. Dia sikat gajah yang ada di peta E6, melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Diambil balik oleh pion F, selanjutnya gajah E5 kembali skak. Raja ke A7 kembali melakukan skak dengan gajah D4 kembali ke B8. Sekarang gajah ambil pion G7. Beteng bergeser ke laju E mendukung pionnya kawan. Gajah kembali melakukan skak menghentikan laju pion. Raja ke A7, gajah D4 skak. Raja B8, gajah E5 skak. Kenapa melakukan skak-skak yang berulang seperti ini kawan? Biasanya cara seperti ini untuk mendapatkan increment kawan, memanfaatkan increment agar kontrol waktunya bertambah. Tapi di sini masih di langkah ke-34 dan dalam permainan Armageddon ini kawan, increment hanya ditambah selepas langkah ke-40, itu pun hanya 1 detik kawan. Jadi langkah-langkah skak yang berulang ini saya rasa merupakan taktik atau cara untuk mempressure psikologis Ariantari dari Wesleso ini kawan. Mungkin seperti itu bisa jadi. Dan raja hitam ke A7, selanjutnya beteng F7, persiapan pion didorong maju promosi dengan tempo skak kawan. Dan di sini raja bergerak ke B6, pion dipromosikan, disikat oleh beteng, disikat balik dengan gajah. Sekarang Ariantari sendirian berjuang dengan menterinya melawan sepasang gajah plus beteng kawan.
posisi gajah, posisi raja sekarang sangat aman. Dan pada posisi ini mungkin terlihat kalian tertarik untuk melakukan pukulan terhadap pion B2. Tapi Ariantari memilih dengan pion A5. Kenapa tidak ambil pion ini kawan? Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya adalah menterinya bisa tewas. Oke, oleh karena itu pion A5 dimainkan. Selanjutnya gajah ke E5 menjaga pionnya kawan. Agar tetap aman, agar putih ini tidak mempunyai kesempatan untuk menghabiskan pion-pionnya. Agar betengnya nanti juga leluasa bergerak. Pion A4, di sini beteng B7 skak. Raja ke A6, selanjutnya pion A3 menghentikan laju pion. Di sini menteri bergerak ke E2 dan gajah D4 menghindari ancaman menteri kawan, juga memberikan dukungan bagi beteng di peta-peta ini nanti. Pion E5 ancam gajah. Di sini beteng bergeser ke E7 mengepin pion terhadap menteri. Pion ini jatuh di langkah berikutnya. Dan pada posisi ini kawan sudah tidak banyak yang bisa diperbuat oleh hitam. Rajanya stuck di peta A6 ini kawan, tidak akan berani bergeser ke peta B5 atau ke peta A5. Di sini peta-peta ini sudah dikontrol semua oleh putih kawan, tidak akan bisa juga bergerak ke peta ini. Kalaupun bergerak ke peta maju ke peta A5 ataupun ke peta B5, beteng akan ambil pion dengan tempo skak dan juga mengancam menteri jatuh nanti. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam. Tapi malah pada posisi ini kawan, Ariantari memilih dengan pion H5. Menggeser menterinya bergerak untuk menjauhi pion ini atau tidak berada satu lajur dengan beteng putih merupakan pilihan terbaik. Tapi Ariantari memilih dengan pion H5-nya. Tentu saja beteng E6 skak. Tidak bisa bergerak ke peta-peta ini lagi kawan, mundur. Karena di sini ada gajah dan terpaksa raja nanti bergerak ke peta-peta ini. Tapi di sini sudah membuat Ariantari menyerah. Sudah jelas di langkah berikutnya menterinya akan tewas kawan. Dan tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi sepasang gajah plus keunggulan 2 pion. Sebuah permainan seperti roller coaster kawan, naik turun indikatornya. Tadi Wesley So sempat unggul dikit, melakukan blunder menteri. Tapi Ariantari tidak bisa memanfaatkan keunggulan menterinya, melakukan langkah-langkah yang tidak perlu, membuat langkah-langkah blunder sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh Wesley So. Sebuah permainan yang cukup mendebarkan bagi kedua pemain atau bahkan penonton yang melihat. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.